Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan yang ke-13 kali ini, kita akan mempelajari mengenai teknik cloning dan dasar teori yang mendalaminya. Cloning berasal dari kata clone atau diturunkan dari bahasa Yunani clone, artinya adalah potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Nah, jika di bidang pertanian, klon ini adalah individu yang secara genetiknya itu seragam dan berasal dari satu individu, baik itu hasil perbanyakan secara vegetatif atau seksual dan tanpa pembuahan. Makanya cloning ini disebut sebagai teknik untuk memperbanyak klon. Nah, caranya pada bidang pertanian itu bisa berupa okulasi, cutting, grafting, lalu cangkok, kemudian ada teknik yang lebih modern disebut kultur jaringan. Nah, pada dasarnya, cloning adalah perbanyakan individu yang dilakukan secara aseksual tanpa pembuahan. Nah, ini adalah suatu kegiatan rutin yang sudah dikenal lama, seperti misalnya kita menyetek tanaman. Ini juga bagian dari cloning, dan ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan hampir berabad-abad tahun dan dikenal sebagai kegiatan yang masih konvensional. Nanti akan saya jelaskan tentang cloning yang lebih modern dan lebih tepat sasaran. Namun bukan berarti cloning yang tradisional atau konvensional ini tidak baik. Bukan, tidak seperti itu. Tapi ada ada penggunaan teknik cloning yang lebih tepat targetnya. Nah, kalau pada tanaman, yang paling cepat kita lakukan cloning adalah dengan kultur jaringan. Nah, dalam hal ini, sel akar wortel itu nanti dikulturkan dan tiap selnya akan tumbuh dan membelah menjadi tanaman lengkap. Umumnya, teknik kultur jaringan ini diaplikasikan pada bidang perkebunan yang membutuhkan ketersediaan benih bibit yang sangat cepat dan banyak. Nah, bayangkan dari sebuah sel yang punya sifat unggul ya, tentunya dipilih, lalu kita pacu membelah dalam media kultur, dia akan menghasilkan ribuan bahkan jutaan sel yang nantinya akan membentuk tanaman utuh. Nah, sehingga tiap sel ini adalah klon dari tanaman unggul tersebut. Nah, setelah dipelajari mengenai klon dan di bidang pertanian, maka kita bisa menyimpulkan pengertian klon secara sederhana. Nah, cloning ini gen yang direkombinasi dan dikembangkan. Jadi ada penggabungan gen-gen di dalam teknik cloning. Nah, klon ini bisa dua, ada klon sel dan klon gen. Jika klon sel, maka sekelompok sel yang identik sifat genetiknya dan berasal dari satu sel. Sedangkan gen, sekelompok sel dengan gen yang bersifat identik yang direplikasi dari satu gen, lalu kita masukkan ke dalam sel inangnya untuk dia bereplikasi dan nanti inang tersebut akan memiliki gen yang seperti kita mau. Nah, definisi terkini mengenai cloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat, baik dari segi hereditas maupun penampakannya dengan induk pada organisme, tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, tentu setiap hal itu ada teori yang mendasarinya. Nah, untuk cloning, teori yang mendasarinya adalah apa yang diungkapkan oleh Gregor Mendel tentang sifat organisme itu dapat diwariskan oleh faktor yang disebut gen. Nah, gen ini jadi dasar dalam pengembangan penelitian genetika, meliputi pemetaan, analisis posisi gen pada kromosom, dan pengkulturan. Nah, nanti setelah DNA itu diketahui sebagai material genetik, maka kita akan memperoleh prosedur untuk menghasilkan replika yang dapat sama dari sel atau organisme tunggal.
Nah, jadi kita dapat mengisolasi gen tersebut dari satu individu, kemudian di dalam sel itu ada DNA-nya atau gen, nanti bisa dikembangkan di inang yang lain untuk dikulturkan. Nah, cloning gen ini adalah terobosan baru untuk mendapatkan sebuah gen yang mungkin sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, meliputi serangkaian isolasi fragmen DNA spesifik dari genom atau organisme. Lalu ada penentuan sekuen, pembuatan molekul DNA rekombinan, dan ekspresi gen target dalam sel inang. Seperti gambar di ini ya, ini ada plasmid dan gen targetnya. Nah, jadi langkah dasar untuk cloning gen adalah pertama kita menentukan sekuen atau fragmen DNA yang tujuannya untuk memastikan bahwa fragmen DNA yang kita isolasi nanti adalah gen target sesuai kehendak kita, semisal gen tahan kekeringan atau gen daya hasil tinggi. Nah, suatu fragmen tadi yang punya gen yang kita inginkan, lalu kita masukkan ke dalam molekul DNA bulat atau sirkular yang disebut vektor. Ini tadi, vektor, DNA sirkular. Kita sisipkan gen tadi tahan kekeringan ke vektor ini, lalu maka, gen tadi ini, DNA sirkular ini menjadi chimera atau sudah rekombinan. Nah, vektornya ini bertindak sebagai wadah yang membawa gen yang kita inginkan tadi ke dalam sel atau host yang lain. Nanti DNA rekombinan yang dihasilkan ditransformasi ke dalam sel inang, biasanya sel bakteri, misalnya E. coli, untuk diproduksi lebih banyak. Nah, nanti dalam sel inang, vektor itu melakukan replikasi, vektor yang membawa gen yang kita inginkan ya, di dalam sel inang. Nanti menghasilkan banyak turunan yang identik, baik vektornya sendiri maupun gen yang di bawahnya. Nah, ketika nanti sel inangnya membelah, salinan tadi ikut diwariskan. Nah, setelah terjadi beberapa kali pembelahan sel, maka akan dihasilkan klon sel inang yang identik. Nanti setiap sel dapat dikatakan bahwa gen yang dibawa oleh molekul DNA tadi telah diklon. Oleh karenanya, gen target yang ada di dalam sel inang, jika diekspresikan akan menghasilkan produk yang kita inginkan. Semisal tadi gen target kita adalah gen tahan kekeringan. Nah, setelah gen tahan kekeringan ini, plasmid yang bulat tadi kita masukkan ke tanaman padi, maka nanti tanaman padi ini akan membelah terus. Nah, jika nanti gen ini diekspresikan, maka padi yang kita mau itu sudah memiliki gen tahan kekeringan. Nah, contoh aplikasi kuliner pada dunia kedokteran itu produksi insulin untuk mereka yang diabetes. Nah, kita harus cari dulu fragmen DNA spesifik yang menyandi insulin. Lalu kita isolasi, kita klon dalam suatu vektor membentuk DNA rekombinan, dan selanjutnya produksi insulin dilakukan dalam sel inang bakteri. Nah, vektor. Dari tadi kita membahas tentang vektor. Vektor itu adalah membawa gen yang masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Syarat untuk dapat bertindak sebagai vektor harus mampu masuk ke sel inang dan dapat mengadakan replikasi untuk menghasilkan sel inang jumlah besar. Jadi tidak semua bisa menjadi vektor. Nah, contoh vektor itu ada plasmid dan bakteriofag. Plasmid adalah molekul DNA sirkuler yang bulat tadi dan terdapat dalam bakteri dan berbagai organisme lain. Plasmid dapat melakukan replikasi dengan tidak tergantung pada kromosom sel inang. Lalu yang kedua bakteriofag, virus yang harus menginfeksi bakteri pada waktu infeksi. Molekul DNA bakteriofag diinfeksikan ke dalam sel inang dan kemudian DNA ini mengalami replikasi. Jadi poinnya sama ya, kita punya gen target, lalu kita masukkan ke plasmid yang berbentuk yang bulat. Lalu plasmid ini dimiliki oleh bakteri semisal. Nah, bakteri ini kita masukkan ke tumbuhan. Nanti tumbuhan ini akan memiliki gen yang kita inginkan. Ini yang disebut sebagai cloning gen. Nah, tekniknya pertama kita isolasi DNA yang kita ingin, lalu kita potong DNA-nya, karena, DNA itu sekuensinya panjang ya, jadi kalau tidak dipotong, maka kita harus menyisipkan gen yang sangat panjang. Jadi gen yang kita inginkan saja kita potong, lalu kita sambung gennya dengan fragmen DNA tadi, dengan plasmid tadi, kemudian masukkan DNA ke dalam sel yang hidup.
Oleh karenanya, perangkat yang dibutuhkan untuk teknik cloning gen adalah yang pertama enzim restriksi untuk memotong DNA, lalu enzim ligase untuk menyambung kembali DNA, kemudian plasmid yang bulat tadi sebagai vektor, transposon untuk melakukan mutagenesis dan menyisipkan marker, pusaka genom kita gunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan, lalu enzim transkripsi, reverse transkriptase ya, digunakan untuk membuat DNA kembali berdasarkan RNA yang ada. Nah, nanti baru kita sisipkan pelacak DNA atau RNA untuk mendeteksi gen, apakah gen yang kita sisipkan sudah ada atau tidak di dalam inang yang kita mau. Nah, ada juga teknik yang telah dilakukan itu cloning hewan ya. Ini mungkin kalian akan familiar karena ini domba doli pada pelajaran SMA sering muncul. Bisa dengan inti inti ya, inti nukleus. Yang pertama adalah ini domba jantan diambil inti nukleusnya, dimasukkan ke dalam sel telur dari betina. Namun sel telur betina ini nukleusnya dibuang dulu, dimasukkan nukleus yang jantan, lalu jadilah sel seperti ini yang sudah bergabung antara jantan dan betina, kemudian ia mengganda sel-selnya dan diletakkan ke domba yang ketiga. Maka nanti domba ketiga ini akan melahirkan klon. Ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, inti ovum dari domba satu diambil lalu diisi inti sel somatik dari domba 2. Nah, ovum yang telah diisi inti sel somatik dikutukan dalam lingkungan bernutrisi sampai tumbuh jadi embrio. Kemudian embrio ke dalam rahim domba ketiga. Nah, akan dihasilkan domba doli. Oke, kemudian teknik klon yang pemanfaatan teknik klon yang lain adalah cloning terapi. Jadi sel stem ini adalah sel dasar yang belum berdiferensiasi, ia belum berkembang menjadi sel apapun, sehingga sel stem ini masih bisa kita arahkan untuk menjadi bakal sel apa, misal bakal sel jantung, bakal sel hati, bakal sel organ-organ yang lainnya. Nah, untuk menghasilkan embrio, DNA yang diperoleh dari inti sel stem donor diinjeksikan pada ovum donor yang sudah dibuang inti selnya. Nah, bersama seperti domba doli tadi ya, sel stem ini diambil dari sel kulit yang disebut sel kumulus. Ovum yang sudah diganti inti selnya lalu dikutukan supaya tumbuh dan berkembang. Namun ada sisi gelap cloning organ manusia ya untuk cloning terapi ini. Mengobati orang sakit dengan masukkan calon orang atau embrio demi organnya tadi. Karena kan yang kita ambil tadi adalah embrio dari ovum. Jadi istilahnya kita menghancurkan calon orang yang akan tumbuh gitu loh. Tapi ini kembali kepada kode etik yang ada di ilmu pengetahuan ya. Sekian materi coding hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.